Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 62. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan kemarahan Tuan Muda ketiga berakhir dalam sekejap saat Ye Yunfei bergerak tenang. Pedang 5 elemen menyapu aula dan seluruh petinggi perusahaan Luohai tumbang tanpa perlawanan. Setelah menguasai harta mereka dan menundukkan tetua Shang, Ye Yunfei memperkuat tubuhnya dengan teknik berbahaya, menempanya dalam api hingga kekuatannya melonjak tajam. Namun saat ia kembali, sekte Tianyuan telah dikepung puluhan ribu musuh yang mengincar harta klan Bayangan Langit, menandai awal badai besar yang mengguncang seluruh wilayah timur. Sebuah pertanyaan muncul di udara, terdengar rendah namun jelas, menembus kerumunan tanpa perlu ditinggikan, menanyakan apakah mereka benar-benar menginginkan harta karun klan Bayangan Langit, dan tepat setelah suara itu terdengar, seluruh perhatian puluhan ribu orang langsung teralihkan ke satu arah. Semua kepala menoleh hampir bersamaan, dan di hadapan mereka, seorang pemuda berjalan masuk dengan tangan di belakang punggung, langkahnya tenang dan mantap, sementara di belakangnya, seorang pria lanjut usia berjubah biru mengikuti dengan sikap penuh hormat. Begitu sosok itu terlihat jelas, banyak orang langsung berseru kaget, karena mereka mengenali pemuda tersebut sebagai Ye Yunfei, seseorang yang tidak asing bagi mereka, mengingat sebagian besar dari kerumunan itu pernah memasuki dunia kecil Tianying dan menyaksikan sendiri keberadaannya. Saat nama Ye Yunfei terucap, ekspresi banyak orang langsung berubah, karena reputasinya telah lama mengguncang seluruh wilayah timur. Ia dikenal sebagai sosok yang membunuh Chen Fan dari klan Chen, memutus lengan Shangguan Feng dari Tanah Suci Kaisar Langit, melukai Lei Lingzi dan Sang Chang, serta mampu lolos tanpa cedera dari kepungan lebih dari selusin ahli alam kondensasi. Dan setiap pencapaian itu saja sudah cukup membuat siapapun gentar. Di dalam markas sekte Tianyuan, sorak-sorai meledak hebat, suara kegembiraan mengguncang bumi, karena Ye Yunfei akhirnya kembali, membuat tetua yang tertutup berbicara penuh semangat, sementara para petinggi sekte ikut merasakan gairah yang sama, karena entah mengapa, kehadiran Ye Yunfei selalu membawa rasa aman, seolah selama ia ada, krisis sebesar apapun dapat dihadapi. Di antara kerumunan dalam markas, Ye Tianpeng dan anggota keluarga Ye lainnya dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan saat melihat Ye Yunfei kembali dengan selamat. Namun di luar, suara lain muncul. Liu Tongtian selaku pemimpin geng Tianhe berusaha membangkitkan keberanian semua orang, menyatakan bahwa dengan begitu banyak ahli alam suci di tempat itu, mereka tidak perlu takut. Lalu pemimpin sekte Bulan Ungu menambahkan bahwa kemampuan Ye Yunfei untuk lolos sebelumnya hanyalah karena teknik gerakannya yang aneh dan kemampuannya melarikan diri, bukan karena kekuatan tempurnya yang benar-benar luar biasa. Ucapan itu membuat semangat kerumunan kembali naik, banyak yang mengangguk setuju, sementara seorang lelaki tua berwajah menyeramkan dari geng Elang Terbang mencibir, menyatakan bahwa seluruh sekte Tianyuan dan keluarga Ye kini ada di satu tempat, dan jika Ye Yunfei tidak menyerahkan harta karun klan Tianying, maka semuanya akan dimusnahkan. Begitu ancaman itu dilontarkan, sosok Ye Yunfei langsung menghilang dari tempatnya, dan dalam sekejap muncul tepat di hadapan pemimpin geng Elang Terbang, berdiri begitu dekat hingga hampir berhadapan muka. Kecepatan itu didukung oleh jubah bayangan surgawi yang mampu meningkatkan kecepatannya hingga 10 kali lipat, membuat pergerakannya nyaris mustahil diprediksi. Dengan suara dingin yang syarat niat membunuh, Ye Yunfei menyampaikan bahwa hal yang paling ia benci adalah ancaman terhadap nyawa orang-orang di sekitarnya. Lalu tanpa ragu ia melayangkan tinju ke dada lawannya. Pemimpin geng Elang Terbang bereaksi dengan kemarahan dan keterkejutan, tangannya membentuk cakar elang, memancarkan 10 berkas cahaya ungu kehitaman disertai angin busuk, menggunakan jurus andalannya Poison Dragon Force yang selama ini memberinya reputasi besar. Namun ketika cakar itu menyentuh tinju Ye Yunfei, semuanya hancur seketika. Seperti gelembung rapuh, kedua lengannya remuk tanpa sisa. Lalu tinju Ye Yunfei menembus dada kirinya dan menghancurkan jantungnya, membuat pemimpin geng Elang Terbang tewas seketika tanpa sempat bersuara. Ye Yunfei sengaja membiarkan tubuhnya tetap utuh demi mengekstrak esensi garis keturunan, lalu melambaikan tangan dan memasukkan mayat itu ke dalam cincin spasialnya. Pemandangan ini membuat puluhan ribu orang tersentak ngeri, merinding melihatnya. Ye Yunfei kemudian memandang Liu Tongtian dengan dingin, menyatakan bahwa jumlah mereka banyak dan meminta agar mereka bergabung saja tanpa membuang waktunya, membuat Liu Tongtian mundur ketakutan. Namun dalam sekejap Ye Yunfei sudah berada di hadapannya. Kecepatan jarak dekatnya telah mencapai tingkat teleportasi berkat jurus ilahi Ling Feng, kekuatan fisik ratusan ribu jin, dan jubah bayangan surgawi.
Liu Tongtian meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya, mengeluarkan pedang panjang untuk menahan serangan, tetapi pedang itu hancur berkeping-keping, dan tinju Ye Yunfei kembali menembus dada kirinya, menghancurkan jantungnya, sebelum tubuhnya juga dimasukkan ke dalam cincin ruang. Tanpa memberi waktu siapapun untuk bereaksi, Ye Yunfei telah berpindah ke hadapan kepala sekte bulan ungu. Biarawati Parubaya itu berusaha melarikan diri, namun kecepatan Ye Yunfei jauh melampauinya. Sebuah pedang panjang menembus punggungnya dan menghancurkan jantungnya, dan mayatnya pun disimpan ke dalam cincin ruang. Suasana langsung menjadi sunyi mencekam. Puluhan ribu pendekar memandang Ye Yunfei dengan mata penuh teror, karena dalam waktu singkat ia telah membunuh 3 ahli alam suci tingkat lanjut hanya dengan 2 tinju dan 1 tebasan pedang. Dengan tatapan dingin menyapu kerumunan, Ye Yunfei menyatakan bahwa hari itu darah mereka akan mewarnai gerbang gunung sekte Tianyuan sebagai peringatan bagi dunia, bahwa siapapun yang berani menghina dirinya akan dibunuh tanpa ampun. Setelah itu, Ye Yunfei kembali bergerak, satu langkah demi satu langkah. Setiap langkah disertai kematian. Ia muncul di depan pemimpin sekte Zoroaster yang memohon dengan putus asa. Namun tinju Ye Yunfei tetap menghancurkan jantungnya, lalu berpindah lagi ke ahli alam suci lain, dan terus berlanjut. Dalam waktu kurang dari 1 detik, 11 langkah diambil, 11 ahli alam suci tingkat lanjut tewas, dan secara keseluruhan 15 pemimpin sekte terbunuh oleh tangan Ye Yunfei. Semuanya adalah tokoh puncak dari sekte masing-masing. Kaki banyak orang gemetar, tubuh mereka melemas, menatap Ye Yunfei seolah melihat iblis tak tertandingi. Sementara di dalam markas sekte Tianyuan, semua orang terdiam tak percaya, merasa seakan sedang bermimpi. Jauh di atas langit, 2 sosok tersembunyi mengamati kejadian itu dari ruang tersembunyi, saling menilai pemuda tersebut, membahas kelayakannya untuk Akademi Guardian, dan akhirnya sepakat untuk terus mengamatinya, karena hanya jenius sejati dengan potensi luar biasa yang layak dipilih untuk bersaing dengan makhluk kuat dari alam lain. Saat ini, meskipun puluhan ribu pendekar bela diri mengelilingi Ye Yunfei, semua orang benar-benar gentar oleh aura dahsyat yang terpancar dari tubuhnya. Tekanan itu begitu kuat hingga membuat napas terasa berat, dan tanpa disadari tangan serta kaki mereka gemetar, tidak seorang pun berani bergerak gegabah. Dalam keheningan yang menyesakan itu, tatapan dingin Ye Yunfei perlahan menyapu semua orang di sekitarnya, lalu niat membunuh di dalam hatinya meledak, dan satu perintah untuk membunuh dilepaskan, menjadi pemicu kehancuran. Dalam sekejap, 15 sosok berwarna abu-abu melesat keluar dari tubuh Ye Yunfei, bergerak begitu cepat hingga nyaris tidak terlihat jelas. Ke-15 sosok itu adalah Raja Binatang Bayangan, yang sebelumnya ditukarkan Ye Yunfei di Istana Bayangan Surgawi, saat ia menukar 20 botol pil bambu hijau dengan 15 Raja Binatang Bayangan dari Raja Bayangan Surgawi. Setiap Raja Binatang Bayangan memiliki kekuatan yang setara dengan seorang seniman bela diri manusia di alam suci tingkat lanjut. Selain itu mereka memiliki kecepatan luar biasa dan kemampuan menghilang seketika ke dalam kehampaan. Begitu muncul, ke-15 Raja Binatang Bayangan langsung melancarkan pembantaian brutal tanpa ragu. Jeritan kesakitan pun terdengar berturut-turut, saling bersahutan tanpa henti. Para pendekar bela diri di sekitarnya hanya mampu melihat kilatan garis-garis bayangan abu-abu yang terus berkedip dan melesat di udara, datang dan pergi tanpa jejak. Sementara wujud asli dari ke-15 Raja Binatang Bayangan itu sama sekali tidak dapat mereka tangkap dengan mata telanjang. Ketakutan akhirnya meledak. Seseorang berteriak agar semua orang melarikan diri. Dan seketika itu juga puluhan ribu praktisi bela diri berpencar ke segala arah, berusaha menyelamatkan nyawa masing-masing. Pada saat yang sama, Ye Yunfei mengerahkan jarinya, dan pedang roh 5 elemen langsung berdengung. Lalu menebas ke depan, cahaya pedang menyambar seperti kilat, dan kemanapun cahaya itu melintas, para pendekar bela diri langsung tercabik-cabik, tubuh mereka hancur menjadi debu tanpa sisa. Di bawah serangan gabungan dari 15 Raja Binatang Bayangan dan pedang roh 5 elemen, sejumlah besar prajurit jatuh satu demi satu, jeritan kesakitan memenuhi udara, darah mengalir deras hingga membentuk sungai-sungai merah di tanah. Sebagian kecil ahli bela diri yang memiliki kecepatan luar biasa berhasil melarikan diri lebih dulu, menjauh ke tempat yang sangat jauh dalam waktu singkat. Di kejauhan, mereka masih dipenuhi rasa takut, menganggap Ye Yunfei sebagai iblis pembunuh, bersyukur karena berhasil lolos, dan bersumpah tidak akan pernah lagi menginginkan harta karun klan Bayangan Langit, karena bagi mereka, hidup jauh lebih berharga. Namun, pelarian itu ternyata belum cukup. Sebuah belati hitam pekat menembus udara, melintasi ruang dengan cara yang aneh, terus muncul dan menghilang, lalu satu persatu membunuh para ahli bela diri yang telah melarikan diri jauh. Pedang Void bergerak tanpa ampun, bahkan mereka yang sudah melarikan diri hingga jarak 4 atau 5.000 meter tetap berhasil diburu dan dibunuh.
Hal ini terjadi karena kekuatan jiwa Ye Yunfei kini mampu merasakan segala sesuatu dalam radius 5.000 meter, dan sejauh itulah jangkauan serangan pedang terbangnya. Selama berada dalam radius tersebut, tidak ada satupun yang benar-benar aman dari serangan Ye Yunfei. Di depan gerbang gunung sekte Tianyuan, Ye Yunfei duduk bersila dengan tenang, mengendalikan pedang roh 5 elemen dan pedang void secara bersamaan, sementara 15 raja binatang bayangan terus menebar kematian, menciptakan kekacauan besar di medan pertempuran. Ketiga kekuatan itu, pedang roh 5 elemen, pedang void, dan 15 raja binatang bayangan, semuanya menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan mengerikan. Di tengah pembantaian, Ye Yunfei memerintahkan Hu Miao untuk mengemasi rampasan perang, khususnya mengumpulkan semua cincin spasial dari mereka yang mati di atau di atas tingkat alam mendalam. Hu Miao segera berubah menjadi embusan angin iblis dan melesat keluar, mulai mengumpulkan hasil rampasan di seluruh medan pertempuran yang dipenuhi mayat. Pertempuran itu baru benar-benar berakhir setengah jam kemudian. Ye Yunfei telah membantai lebih dari separuh dari puluhan ribu pendekar bela diri, hanya menyisakan beberapa ribu orang yang berhasil melarikan diri dalam kepanikan. Dalam pertempuran ini, orang-orang dari 15 sekte berbeda berkumpul bersama, dan hasil akhirnya sungguh mengerikan, karena semua tokoh berpangkat tinggi dari ke-15 sekte tersebut, termasuk para pemimpin mereka, musnah sepenuhnya. Dengan kata lain, Ye Yunfei seorang diri telah memusnahkan 15 sekte agama sekaligus. Berita ini segera menyebar dan menimbulkan kehebohan besar. Seluruh wilayah timur terguncang. Banyak orang membicarakan nama Ye Yunfei dengan penuh keterkejutan, menganggapnya sebagai sosok luar biasa yang pada usia muda mampu memusnahkan 15 sekte sekaligus, sebuah rekor yang nyaris tidak masuk akal, bahkan bagi para anak ajaib dari sekte dan klan besar sekalipun. Setelah semuanya selesai, Ye Yunfei kembali ke markas besar sekte Tianyuan, memindahkan tetua Hao, Long Yinging, dan yang lainnya keluar dari menara ilusi, lalu berjalan menuju bukit kecil tempat keluarga Ye tinggal. Tetua yang tertutup, pemimpin sekte Si Zongyang, serta semua anggota berpangkat tinggi sekte Tianyuan mengikuti di belakangnya dengan sikap penuh hormat, karena amukan Ye Yunfei di luar markas masih terpatri jelas di benak mereka. Di bukit kecil itu, Ye Tianpeng dan anggota keluarga Ye lainnya dipenuhi kebahagiaan saat melihat Ye Yunfei kembali dengan selamat, terutama setelah menyaksikan sendiri bagaimana ia menghadapi puluhan ribu musuh sendirian dan hampir memusnahkan semuanya. Para tetua keluarga Ye mengelilinginya dengan mata berkaca-kaca, merasa bahwa klan Ye sungguh beruntung telah melahirkan seorang anak ajaib sepertinya. Ye Yunfei kemudian menanyakan kondisi keluarga, dan Ye Tianpeng dengan bangga menjelaskan bahwa seluruh anggota klan telah bekerja keras dalam kultivasi. Bahkan baru-baru ini sekitar selusin orang berhasil menembus alam mendalam, sehingga kini keluarga Ye memiliki total 25 ahli alam Xuan, sebuah kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar itu, Ye Yunfei menyatakan bahwa hal tersebut masih jauh dari cukup, lalu mengeluarkan lebih dari 100 cincin spasial dan menyerahkannya kepada Ye Tianpeng sebagai sumber daya kultivasi bagi seluruh anggota klan. Ketika Ye Tianpeng memeriksanya sekilas, ia langsung terdiam karena terkejut, karena di dalam cincin-cincin tersebut terdapat kristal spiritual, ramuan, tumbuhan obat, artefak magis, serta berbagai material langka dalam jumlah yang tak terhitung, menumpuk seperti gunung kecil. Setelah itu, Ye Yunfei bersama para anggota berpangkat tinggi sekte Tianyuan menuju aula pertemuan. Di sana, Ye Yunfei menyampaikan bahwa sekte Tianyuan mungkin akan menghadapi lebih banyak masalah di masa depan. Tetua yang tertutup langsung menyatakan bahwa mulai saat ini sekte Tianyuan akan dipimpin sepenuhnya oleh Ye Yunfei, dan semua perintahnya akan dipatuhi tanpa ragu, karena semua orang memahami bahwa tanpa Ye Yunfei, sekte Tianyuan bahkan mungkin tidak mampu bertahan sehari pun. Ye Yunfei lalu memberikan instruksi rinci, memerintahkan agar formasi gunung ilahi 5 elemen surgawi yang mendalam diaktifkan sepanjang hari, baik fungsi pertahanan maupun penyerangannya, serta memerintahkan agar musuh diserang tanpa ragu jika datang. Ia juga menyerahkan lebih dari selusin cincin spasial berisi lebih dari 1 miliar kristal spiritual kepada Tetua Ren, untuk dikubur di bawah 5 puncak utama sebagai sumber energi formasi. Selain itu, Ye Yunfei menekankan agar semua orang siap untuk kemungkinan terburuk, termasuk meninggalkan markas kapan saja. Ia menjelaskan bahwa formasi tersebut hanya mampu menahan para ahli alam suci, dan jika seorang ahli alam kondensasi sejati datang, formasi itu tidak akan mampu bertahan. Namun ia juga menenangkan semua orang dengan menyatakan bahwa sekalipun ahli alam kondensasi sejati benar-benar datang, ia akan memimpin mereka semua pergi dengan selamat. Akhirnya, Ye Yunfei menyatakan bahwa ia harus pergi ke pavilion Xia Yao,
dengan tujuan menghancurkannya karena pavilion bebas dan tak terkekang telah berpihak pada sekte surga terpencil dan diam-diam memantau dirinya serta sekte Tianyuan. Setelah itu, ia menginjak pedang roh 5 elemen, terbang ke langit, dan melaju pergi dengan cepat, meninggalkan para tetua dan anggota berpangkat tinggi sekte Tianyuan yang hanya bisa memandang sosoknya menjauh sambil menghela napas panjang. Sementara itu di markas besar pavilion Xiayao di Kekaisaran Qin saat itu dipenuhi suasana suram, di dalam aula yang megah, ketua pavilion Xiayao bersama sekelompok pejabat tinggi duduk di aula utama dengan wajah muram, karena dalam beberapa hari terakhir berbagai berita tentang Ye Yunfei terus bermunculan tanpa henti, membuat para petinggi pavilion Xiayao merasa tertekan dan terkejut. Terutama kabar bahwa Ye Yunfei telah memusnahkan 15 sekte sekaligus di depan markas sekte Tianyuan. Sebuah fakta yang membuat hati mereka semakin berat, mengingat bahwa masing-masing dari 15 sekte tersebut jauh lebih kuat daripada pavilion Xiayao. Sehingga kesimpulan yang muncul di benak mereka sangat jelas, jika Ye Yunfei menginginkannya, pavilion Xiayao mungkin dapat dihancurkan hanya dengan satu gerakan tangan. Kekhawatiran itu semakin dalam karena pavilion Xiayao sebelumnya telah berpihak pada sekte Huangtian dan bahkan membantu memantau pergerakan Ye Yunfei serta sekte Tianyuan secara diam-diam. Dan jika hal itu sampai diketahui, konsekuensinya akan sangat berbahaya. Di tengah suasana tegang itu, seorang pejabat tinggi menghela napas panjang, menyatakan penyesalan karena sejak awal mereka seharusnya tidak memprovokasi Ye Yunfei. Namun pemimpin pavilion Xiayao tetap diam tanpa memberikan jawaban. Tak lama kemudian, Tetua Ding, seorang biarawati Taois paruh baya, menyatakan pandangannya bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan, karena pavilion Xiayao memiliki dukungan dari sekte Huangtian, dan menurut legenda, sekte surga terpencil bahkan memiliki ahli alam pendirian fondasi sebagai penopang, sehingga sekuat apapun Ye Yunfei, ia tidak mungkin mampu menandingi kekuatan tersebut. Selain itu, Ye Yunfei telah memprovokasi begitu banyak sekte dan klan besar selama periode ini, sehingga cepat atau lambat kekuatan-kekuatan besar itu pasti akan membalasnya, dan pada saat itu Ye Yunfei akan terlalu sibuk untuk menargetkan pavilion Xiayao. Pendapat itu membuat para pejabat tinggi lainnya mengangguk setuju, sementara ketua pavilion Xiayao hanya mengangguk perlahan, berharap keadaan benar-benar berjalan seperti itu. Namun pada saat itulah sebuah suara tenang terdengar dari luar aula utama, suara yang tidak tergesa-gesa namun jelas terdengar oleh semua orang, memuji penjelasan tersebut tetapi sekaligus menyatakan bahwa analisis itu sepenuhnya salah, karena pemilik suara itu selalu membalas setiap dendam, dan meskipun sibuk, ia tetap akan meluangkan waktu untuk datang membalas pavilion Xiayao. Sesaat kemudian, seorang pemuda tampan melangkah masuk dengan tangan di belakang punggungnya, dan begitu sosok itu terlihat, seluruh aula langsung menjadi sunyi. Para petinggi pavilion Xiayao berdiri hampir bersamaan, menatap dengan mata penuh keterkejutan, karena pemuda yang baru saja mereka bicarakan kini telah berdiri di hadapan mereka. Ye Yunfei telah datang tanpa diketahui siapapun. Tetua Ding terkejut dan tidak percaya, mempertanyakan bagaimana Ye Yunfei bisa masuk ke markas yang dijaga ketat tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Kenyataan bahwa tidak seorang pun menyadari kedatangannya membuat satu hal menjadi jelas, markas besar pavilion Xiayao sama sekali tidak mampu mencegah Ye Yunfei masuk kapan saja ia mau. Ye Yunfei hanya tersenyum tipis, menyatakan bahwa ia masuk begitu saja. Sikap santainya semakin menambah tekanan di dalam aula. Tetua Ding kemudian menegurnya dengan keras karena berani masuk tanpa izin. Namun Ye Yunfei hanya menyebutnya berisik dengan nada tenang, dan dalam sekejap cahaya pedang hitam melesat keluar dari tubuhnya seperti kilat, langsung menebas leher Tetua Ding. Di hadapan tatapan terkejut semua orang, kepala Tetua Ding terlepas dari tubuhnya dan jatuh ke lantai. Ketua pavilion Xiayao menjadi pucat pasi, mencoba berbicara dengan suara gemetar bahwa pavilion Xiayao tidak memiliki dendam terhadap Ye Yunfei. Namun Ye Yunfei tidak menjawab, ia hanya mengangkat jarinya, dan pedang roh 5 elemen berdengung sebelum menebas ke seluruh aula. 5 pedang roh berputar bolak-balik, menebas tanpa ampun, membunuh seluruh anggota berpangkat tinggi pavilion Xiayao satu persatu. Para petinggi yang paling kuat hanya berada di tahap akhir alam mendalam, sehingga di hadapan Ye Yunfei mereka tampak sangat lemah dan tidak mampu memberikan perlawanan berarti. Setelah semua pejabat tinggi terbunuh, Ye Yunfei menjarah ruang harta pavilion Xiayao, lalu menghilang tanpa jejak. Ia tidak melakukan pembantaian terhadap murid biasa, namun dengan kematian seluruh pimpinan mereka, pavilion Xiayao pada dasarnya telah runtuh. Setelah Ye Yunfei meninggalkan markas tersebut, ruang di atas markas sedikit terdistorsi, dan 2 sosok buram muncul dari ruang tersembunyi, mengamati sosok Ye Yunfei yang menjauh. Salah satu sosok menilai bahwa pemuda itu pendendam dan haus darah,
Sementara sosok lain menyatakan bahwa rasa haus darah seperti itu justru merupakan kualitas yang dibutuhkan Akademi Penjaga, karena tanpa niat membunuh yang kuat, mustahil menghadapi musuh-musuh ganas di luar perbatasan. Keduanya kemudian sepakat untuk terus mengamati Ye Yunfei, karena banyak kekuatan besar di wilayah timur kemungkinan akan segera mengambil tindakan terhadapnya, dan mereka merasa tertarik melihat bagaimana pemuda itu akan menghadapi badai yang akan datang. Tak lama kemudian, berita mengejutkan menyebar ke seluruh Kekaisaran Qin. Seluruh anggota berpangkat tinggi Paviliun Xia Yao telah dibunuh oleh Ye Yunfei seorang diri, dan hanya dalam satu hari seluruh murid Paviliun Xia Yao meninggalkan sekte tersebut, membuat Paviliun Xia Yao yang dulunya termasuk 4 sekte utama Kekaisaran Qin kini menjadi bagian dari masa lalu. Sementara itu, di markas sekte Tianyuan, di Jinfeng, di dalam loteng kecil milik Ye Yunfei, ia duduk bersila di aula kecil lantai pertama, sementara Hu Miao, Huang Shang, dan Tetua Zhang berdiri di sampingnya. Tetua Zhang mengungkapkan kekhawatiran bahwa sekte dan klan kuat di wilayah timur, terutama klan Chen, klan Xiao, dan sekte Huang Tian, kemungkinan akan segera datang mencari masalah. Ye Yunfei menanggapi dengan tenang bahwa apapun yang datang akan dihadapi, dan jika memang tidak mampu mengalahkan mereka, maka pergi juga bukan pilihan buruk, karena setelah memprovokasi begitu banyak pihak, menghindari konflik sepenuhnya sudah tidak mungkin lagi. Hu Miao kemudian mengungkapkan pendapat bahwa lebih baik mereka meninggalkan markas sekte Tianyuan dan menjelajahi dunia. Namun Ye Yunfei menjelaskan bahwa dirinya mungkin bisa pergi dengan mudah, tetapi keluarga Ye dan anggota sekte Tianyuan tidak semudah itu untuk dibawa pergi. Hu Miao lalu mengusulkan agar mereka semua dimasukkan ke dalam menara ilusi. Namun Ye Yunfei menolak, menjelaskan bahwa tinggal terlalu lama di dalam menara ilusi akan mengisolasi mereka dari hukum dunia luar dan memengaruhi kultivasi mereka, kecuali jika mereka dipindahkan ke wilayah lain, sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsipnya, karena ia tidak memiliki kebiasaan melarikan diri saat menghadapi musuh kuat. Bahkan jika tidak mampu menang sekarang, ia tetap akan membuat musuh membayar harga mahal. Kilatan tajam muncul di mata Ye Yunfei, aura niat membunuhnya menyebar hingga membuat suhu di dalam paviliun kecil itu turun drastis. Setelah itu, ia meminta Huang Shang membantu memurnikan sejumlah pil spiritual tingkat 8 selama periode ini, sekaligus memberikan salinan teknik pil sejati primordial untuk meningkatkan kemampuan alkimia Huang Shang agar dapat mencapai tingkat alkemis tingkat 9 dan kemudian menjadi master pil berharga. Setelah kata-kata itu selesai, Ye Yunfei menunjuk dengan jarinya, dan aliran informasi yang terbentuk dari kekuatan jiwa langsung memasuki kepala Huang Shang, membuat Huang Shang gemetar karena kegembiraan saat menyadari betapa berharganya teknik tersebut. Seketika itu juga, rasa terima kasih yang mendalam memenuhi hatinya. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.